Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fitri dengan NIM 2152394. Di sini saya akan mempresentasikan dari buku The Business Coach, Part 1 Mastery. Di sini, dari Mastery itu memiliki beberapa bagian. Yang pertama ada Money Mastery, kedua ada Break-Even Mastery, ketiga ada Profit Margin Mastery, keempat ada Reporting Mastery, kelima ada Test and Measure Mastery, keenam ada Delivery Mastery, ketujuh ada Time Mastery, kedelapan ada Goal Mastery, dan kesembilan ada Self Mastery. Pertama-tama saya akan menjelaskan apa itu mastery. Mastery adalah tahapan pertama menumbuhkan apapun bisnis kita dengan memastikan kita memberikan keuntungan produktif dan dengan informasi yang cukup untuk membuat keputusan besar. Tidak ada gunanya langsung terjun dan merancang kampanye pemasaran yang cerdas atau mengembangkan rencana ekspansi jika bisnis pada dasarnya tidak bagus. Hal terakhir yang ingin kita lakukan adalah mengundang tantangan jangka panjang. Selama kita tahu kemana arah tujuan kita, pasti akan mudah untuk mencapainya. Kita harus berpikir panjang dan keras tentang arah tujuan kita. Catat sebanyak-banyaknya yang kita bisa, baik bisnis maupun pribadi. Money Mastery. Di sini dituliskan bahwa saya tidak hanya perlu mengetahui riwayat angka-angka, namun inilah yang akan menciptakan masa depan saya juga. Break-even mastery itu mengetahui banyak penjualan pelanggan atau uang yang didapat per hari agar mendapat impas, dan kemudian mencapai tujuan profit. Profit margin mastery, saya dapat mengatur anggaran untuk profit setiap hari, minggu, atau bulan, dan menerapkan strategi untuk mencapainya. Reporting mastery, penting untuk mengetahui data keuangan saya setiap hari, minggu, dan bulan sehingga saya dapat membuat keputusan pada masa depan. Test and measure mastery, saya bisa memprediksi profit masa depan saya dengan mengukur indikator kinerja atau key performance indicators. Break-even mastery itu tuh diketahui berapa banyak penjualan pelanggan atau uang yang perlu saya hasilkan per hari untuk mencapai titik impas dan kemudian mencapai sasaran keuntungan saya. Kita harus fokus untuk mencapai titik impas, kalau tidak kita akan mempunyai bisnis yang akan menghabiskan waktu, uang, atau bakat kita untuk berkembang. Misal, kita mempunyai bisnis, rata-rata per minggu bisnis menghasilkan fixed cost sebesar $4.000 dan menghasilkan $5 setiap penjualan. Jadi untuk mencapai titik impas kita harus menghasilkan 800 penjualan untuk mencapai titik impas. Lalu ada profit margin mastery. Di sini profit margin mastery itu tuh dapat menetapkan anggaran untuk mendapat keuntungan setiap hari, minggu, atau bulan dan menerapkan strategi untuk mencapainya. Keuntungan adalah tujuan utama kita dalam berbisnis. Karena keuntungan merupakan sesuatu yang tidak dapat diperoleh lebih banyak lagi oleh pemilik bisnis secara langsung. Namun, tentu saja kita dapat mempengaruhi keuntungan dengan mengembangkan dan meningkatkan variabel-variabel yang berkontribusi terhadap profitabilitas bisnis kita. Kita perlu memecah bisnis kita menjadi formula sederhana yang menjelaskan seperti apa bisnis yang kita kerjakan. Tidak peduli di mana kita berada, apa yang kita lakukan, atau seberapa besar bisnis kita. Formula ini tetap berlaku. Ini adalah bisnis chassis. Yang ada di sebelah kanan ini adalah bisnis chassis formula. Lalu ada reporting mastery. Reporting mastery itu tuh penting untuk diketahui data keuangan saya setiap hari, minggu, dan bulan sehingga saya dapat membuat keputusan pada masa depan. Kita perlu mengetahui situasi sebelum mencoba mengubahnya. Jika tidak, kita tidak akan tahu apakah kita akan berhasil menerapkan perubahan atau tidak, dan jika berhasil, seberapa besar. Kita perlu menguji strategi baru dalam skala kecil untuk mengetahui apakah strategi tersebut akan berhasil sebelum menerapkannya dalam skala yang lebih besar. Kita juga menguji dan mengukur untuk mengetahui di mana bisnis kita berada. Sebelum kita berupaya mengembangkannya, artinya kita akan bisa melihat apakah kita berhasil atau tidak. Setelah kita menerapkan strategi dan sistemnya. Dengan menguji dan mengukur kita akan mengetahui kapan kita telah mencapai objektif kita, seberapa banyak kemajuan yang kita peroleh, dan keefektifan biaya dari strategi kita. Kita juga akan memiliki cara yang langsung dan akurat untuk melihat pengaruh strategi yang digunakan ini terhadap keuntungan Anda. Lalu ada test and measure mastery. Di sini kita bisa memprediksi profit pada masa depan dengan mengukur indikator kinerja KPI. Pengujian dan pengukuran sangat penting untuk bisnis apapun. Jika kita tidak menguji dan mengukur semuanya, kita tidak akan tahu mana yang berhasil dan mana yang tidak. Kita tidak akan tahu yang mana strategi pemasaran agar tetap berjalan, mana yang ditinggalkan. Kita harus melakukan dua hal saat menerapkan keuntungan strategi peningkatan penjualan. Yang pertama itu kita perlu mengetahui angka-angka kita sebelum strategi dimulai. Kedua,
kita perlu menguji dan mengukur hasil strategi seiring berjalannya waktu. Dengan begitu, kita dapat menyempurnakan, mengasah, mengalihkan, dan atau membatalkan strategi sebelum menghabiskan banyak uang. Uji dan ukur selama 2 minggu lagi. Periksa strategi kita, lalu kembangkan dan terapkan beberapa di antaranya strategi, baru lainnya yang mungkin kita pilih, tetapi tidak diterapkan pada awalnya. Jika kita tidak mendapatkan hasil yang diinginkan, coba satu atau dua strategi margin lainnya. Lalu ada delivery mastery. Di delivery mastery itu kita lebih penting daripada konsistensi lebih penting daripada kecerdasan. Hentikan kebocoran karena tidak ada gunanya mengisi bak mandi jika penyumbatnya hilang. Kita harus memastikan kita memberikan produk dan layanan pelanggan yang diinginkan. Kita harus mampu secara konsisten mengirim stok dengan kualitas yang tepat pada waktu yang tepat dengan margin yang tepat. Merencanakan stok juga berarti memastikan kita dapat mengirimkan apa yang sudah laku di pasaran. Ini juga berfokus pada kualitas untuk memastikan bahwa orang-orang yang berbisnis dengan kita akan kembali lagi. Ketika kita berbicara tentang kualitas, kami tidak bermaksud mengatakan bahwa tingkat kualitaslah yang akan membuat orang suka. Tetapi yang ingin kami katakan hanyalah kualitas harus sedemikian rupa sehingga tidak membuat orang lari. Lalu ada time mastery. Di time mastery sini produktivitas saya dan produktivitas karyawan saya akan menentukan kesuksesan dan profitabilitas. Ada dua komponen time mastery, yaitu goal mastery dan self mastery. Waktu adalah sumber daya yang paling langka dan yang tidak akan pernah bisa kita dapatkan lebih banyak lagi. Kita harus lebih dahulu melakukan pengujian dan pengukuran untuk memiliki gambaran tentang apa yang menghabiskan waktu kita. Kita bisa menyimpan catatan waktu, yaitu catatan tentang apa yang kita lakukan setiap jam per hari dalam bisnis untuk melihat seberapa akurat perkiraan kita terhadap tabel studi perkiraan. Lalu ada goal mastery. Di goal mastery ini, memiliki kejelasan mengenai arah dan kemana saya jalankan bisnis adalah penting demi kesuksesan saya. Kunci pertama untuk goal mastery itu adalah memilikinya. Yang kedua adalah menuliskannya di atas kertas seperti, ya, dan yang ketiga adalah menetapkan Eee, SMART goals, yaitu tujuan yang spesifik, terukur, dapat dicapai, berorientasi pada hasil, dan memiliki jangka waktu yang pasti. Penting juga untuk memberi penghargaan atau merayakannya setiap kali kita mencapai salah satu tujuan. Kita mulai dengan menuliskan visi kita. Ini adalah tujuan keseluruhan yang ingin dicapai dalam bisnis. Ini harus benar-benar menginspirasi dan menarik pihak kita, tim kita, dan pelanggan kita. Setelah kita memilikinya, tuliskan misi kita. Misi menunjukkan kepada kita dan tim bagaimana kita akan mencapai visi kita. Setelah misi kita terselesaikan, kita akan mengembangkan culture statement. Hal ini memungkinkan kita dan mereka yang bergabung dengan tim mengetahui apa yang dapat diterima dan apa yang tidak saat mereka menjalankan pekerjaannya setiap hari. Terakhir, kita perlu menuliskan semua milestone atau sasaran yang menunjukkan kepada kita dan tim bahwa kita membuat kemajuan menuju misi dan visi bisnis kita. Lalu ada self mastery. Di self mastery kita harus menggunakan disiplin internal kita dan disiplin kita untuk menjaga diri kita agar fokus mencapai keberhasilan. Di self mastery ini, semua tentang merencanakan hari kita dan kemudian mengerjakan rencana kita. Kita harus tahu apa yang kita inginkan, apa dibutuhkan untuk sampai ke sana. Ini benar-benar memperjelas kemana kita ingin pergi, apa yang harus kita lakukan, dan kemudian kerjakan. Waktu terbaik untuk membuat rencana adalah malam. Saat kita selesai kerja, dengan begitu kita bisa membiarkan otak kita mencari cara untuk melakukan pekerjaan itu lebih baik semalaman. Cara yang baik untuk memulai adalah dengan mendelegasikan tugas pembersihan. Jika kita tidak memiliki orang yang dapat mengambil alih, pertimbangkan untuk mempekerjakan seseorang. Di mastery ini juga ada merupakan bagian pertama dari divisi coach mengenai bisnis, sebuah perusahaan komersial dan menguntungkan yang bekerja tanpa diri kita. Di bagian mastery, kita telah menyelesaikan bagian pertamanya, perusahaan komersial. Ini seperti membangun fondasi untuk hal-hal lain yang akan datang. Di bisnis Anda adalah produk Anda. Itulah dirimu membangun, itulah yang harus Anda lakukan dan pada akhirnya harus dijalankan. Ketika kita sudah mendapatkan gambar yang sudah jadi, maka kita mulai bekerja menciptakannya bisnis. Artinya bekerja pada bisnis, bukan hanya menjalankannya. Nyatanya kita sedang merancang bisnis agar tetap berjalan baik Anda berada di sana atau tidak. Kemudian kita punya pilihan, dan seperti yang pernah saya katakan sebelumnya, pilihan bagi saya sama dengan kebebasan. Dan terima kasih, mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.